Udah? Udah. Pertama kan kita kan harus anamnesis terlebih dahulu, yang pas terus keluarnya apa gitu. Setelah itu cuci tangan, suruh pasiennya nanti siapin diri, lepas pakaian dan nanti tiduran di bed terlentang gitu, baru cuci tangan. 6 langkah selesai. Pertama-tama kita lakukan adalah inspeksi terlebih dahulu. Lihat dari dinding dadanya, apakah dia simetris atau tidak gitu. Untuk pengembang dinding dadanya juga dilihat apakah dia bisa menarik dengan kuat atau ada keterbatasan, ada retraksi atau tidak gitu. Kemudian sebutin ada DIMS, deformitas, inflamasi, sikatrik atau muscle wasting. Bentuk dadanya bagaimana? Apakah dia normal chest itu berarti normal. Apakah ada barrel chest? Apakah ada pigeon chest? Itu bilangin. Terus dilihat terus kondisinya dia terlihat atau tidak. Orang normal tuh bisa kelihatan bisa enggak, sama aja sebenarnya. Inspeksi sudah selesai, kita lakuin apa? Palpasi. Palpasi di sini ada 3, ada 4 kalau di anterior. Yang pertama itu palpasi superficial, pengembang dinding dada, parameter taktil, sama nanti ada ictus cordis. Yang pertama superficial lebih dahulu. Superficial itu ya cuman tekan aja kayak gini. Terus apa? Kalau misalnya ada nyeri nanti bilang ada nyeri. Ngomong. Nggak ada nyeri ya? Superficial tuh nggak ada gunanya. Enggak ada, bebas aja, pokoknya di dada kayak gini. Terus dicek apakah ada peningkatan suhu atau tidak. Ini kamu agak panas sih. Waduh, demam tuh. Udah mau. Cek ada nyeri atau enggak gitu, apakah ada krepitasi atau tidak. Krepitasi itu maksudnya ada fraktur enggak di tulangnya gitu. Sudah. Setelah itu pembuangan dinding dada. Kita taruh jari tangan kita kayak gini itu di sekitar kosta 10. Kayak gini. Nah, terus nanti pasiennya suruh kayak tarik nafas dalam terus hembuskan. Tarik nafas dalam, Pak. Hembuskan. Lagi. Hembuskan. Nah, gitu. Minimal 2 kali biar bisa membandingkan. Ini untuk pengandung dadanya dia normal, seimbang antara kanan kiri, tidak ada keterbatasan angkat gitu. Kemudian selanjutnya adalah parameter taktil. Parameter taktil tuh kalau aku kemarin ada di 4 lokasi aja, 4 titik. Yang pertama kayak gini. Baik Pak, nanti saya bisa untuk bilang 99 ya. 99 lagi 99. Oke. Untuk tadi parameter taktilnya dia apa namanya? Terasa kuat dan juga seimbang. Ini adalah pemeriksaan ictus cordis. Ictus cordis normalnya di berapa? 5. Apa? SIJ. Ini ya? Apa? Sinistra. Mas sebutin itu. Iyalah. Terus kalian nggak boleh langsung megang kayak gini. Dicari dulu SJ2. Ini kan klasikular. Di sini, nah ini SJ1, nah SJ2 di sini. SJ2, nanti SJ3, SJ4, SJ5. SJ5 di sini, terus kita agak ke midclavicularnya. Dicek. Ini teraba enggak waktu posisi supinasi. Terus kalau nggak teraba, miring lateral decubitus sebelah kiri. Terus kalau nggak teraba lagi, bisa sedikit menunduk. Begini, nah. Kalau nggak berangkat? Sudah teraba. Kalau biasanya tuh pas pasien menunduk udah teraba. Meskipun pasien obesitas, biasanya terabanya di menunduk kayak gini. Terus sebutin tadi itu skoris teraba di SC5 midclavicularis sinistra, amplitudenya itu lembut gitu dan kuat. Tadi teraba juga pada posisi supinasi kah, lateral decubitus kah, atau pada saat posisi duduk menunduk kah gitu. Sebutin. Sudah selesai, selanjutnya adalah perkusi. Cahaya ilahi. Kamu kena cahaya ilahi nggak? Iya, tutupin dulu. Ya, tutupin terus ya. Terus, Oke, ini kenapa nggak ditutup aja? iya tutup. Tutup yang tinggi. Terus selanjutnya adalah perkusi. Perkusi ini ada 3. Pertama perkusi dada, terus
nanti ada perkusi buat batas jantung, nanti ada perkusi paru hepar. Utama dari perkusi toraks lebih dahulu. Sama aja Put, berdiri aja Put, nutupin cahayanya kasihan. Panas pun munduran aja. Iya, kenapa sih, Rek? Nah, oke. Terus dinding dada ini ada 12 titik. Boleh dari kanan kiri terserah. Ini kayak sonor, 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 peka. Nah ini kan ini sonor nih, sonor. Terus ini peka, kelihatan bunyinya. Terus sebelah kiri, sonor, 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 sonor. Redup, sorry. Ini redup. Ini sonor, redup. Agak redup kan suaranya. Sakit nggak? Enggak kan? Enggak. Kayak gini. Redup. Redup. Bukan. Ini kok kamu udah timpani sih? Nah ini redup nih. Enggak, timpani itu kayak enggak, ini timpani. Ini redup. Bisa redup pokoknya. Kalau kalian bisa membayangkan titiknya, kan ada 6 tuh. Titik 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi pokoknya kalau sebelah kanan, karena kan nggak ada jantung, berarti titik 1 sampai titik 5 dia masih sonor. Soalnya kan di lapang paru. Kemudian di titik 6 dia sudah masuk ke area hepar, dia beri peka. Terus sebelah kiri kan ada jantung sebelah sini. Istilahnya tuh di titik 1 sampai 3 itu masih area paru sehingga bunyinya sonor. Tapi masuk ke titik 4, 5, 6 dia itu sudah masuk ke area jantung sehingga dia redup suaranya. Jadi gampang interpretasinya tuh kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, idealnya kayak gitu. Oke, 1, 2, 3 masuk di atas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sonor lagi ya? 6 sonor lagi. Redup. Redup toh nih. Ganti. Redup. Oh, diganti ya? Oke, Redup. coba. Berarti 1, Sebenarnya itu 2, 3. tergantung Manusianya gede jantungnya nggak sih? gimana sih? Iya, tergantung bunyi jantungnya. Kalau Idealnya misalnya kita Terus kayak kalau nyapalin nih 1, 2, 3 Iya. sonor, tiba-tiba besok nggak sonor gitu, plus ini Nanti kuncinya ditanya tahu dokternya. nggak? ya biasanya ditanya dokternya. Normalnya? Kayak gitu. Normalnya gimana? Normalnya kayak itu tadi. Normalnya kayak gitu tadi yang aku sebutin. 1, 2, Idealnya 3, kayak gitu. 4, 5, 6. Redup. Berarti itu peka. Ah, Ya, boleh lanjut. Oke, terus ada penyusutan batas jantung kan. Batas jantung sini diceknya kanan ini kiri. Dimulai dari SC2 sampai SC4 untuk yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri SC2 sampai SC5. Oke, pertama kita cari kan. Aku biasanya mulai dari yang kanan terlebih dahulu baru kiri. SC1, SC2 sini. Nah, dari lateral ke medial ini dicek. Nah sini udah duduk sini. Ini bawahnya SC3. Duduk, kemudian SC4. Nah ini udah duduk di sini. Kemudian yang satunya sebelah kiri. Yang Duduk di sini. Kemudian SC3. Duduk di sini. Kemudian SC4. Nah ini duduk di sini. SC5. Duduk di sini. Oke, untuk normalnya tadi itu yang sebelah kanan atas, batas jantung kanan atas ada di SC2, parastenalis dextra. Kemudian batas jantung kanan bawah itu di SC4, parastenalis dextra. Kemudian batas kiri atas itu di SC2, parastenalis sinistra.
Kemudian yang batas bawah kiri jantung itu di SC5, midclavicular sinistra itu sebutin pas akhir. Kemudian batas paru hepar kita cek dari sebelah kanan di midclavicularis yang dextra ke bawah, kayak dicek aja. Sonor, 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 sonor. Nah, buka di sini. Terus sebutin kayak, oke, batas paru heparnya saya temukan di antara SUC 6, midclavicularis, nggak usah di SUC 6 sebelah kanan gitu, bilang aja. Nah, karena kan dia cuman batas paru hepar, yang kita cek cuman bagian atasnya doang, nggak dari bawah. Karena kalau dari bawah itu cuman abdomen, gitu. Udah selesai, baru kita lakuin auskultasi. SIC berapa mas tadi? 5? 6. Kita resting 6 tadi. Terus buat auskultasi kita yang dicek tuh ada 2 suara paru sama suara jantung. Nah, untuk suara paru terlebih dahulu karena ini yang lebih gampang, yaitu ada 3 titik yang perlu dicek. Titik bronkial, titik bronkofasikuler, sama vesikuler. Kan masih ingat nggak dulu yang aku ajarin? Ingat. Nah, untuk titik bronkial itu ada di sini, sekitar atas manubrium. Taruh. Kemudian pasien suruh tarik napas dalam, hembuskan. Kemudian di titik bronkofasikuler itu ada di sekitar bawahnya, agak turun ke bawah lagi. Terus vesikuler itu ada di seluruh lapang paru. Jadi kamu mau taruh di sini, tarik nafas. Oh terserah gimana ya? Gitu. Terus dicek lagi yang vesikuler sebelah kiri. Nah, terus lagi. Tuh. Tadi untuk yang batas suara jantung sebelah kiri itu perlu dihati-hati kalian, soalnya kan ada jantung. Takutnya itu suaranya lebih samar-samar daripada suara jantungnya gitu loh. Perlu difokuskan lagi kebenarannya. Itu sisi kanan apa kirinya harus apa salah satu? Vesikuler lebih baik dibandingkan dua-duanya. Kanan dulu 1, pasien tarik napas, gitu. Terus kiri, pasien tarik napas, lagi sudah selesai. Nah, kemudian yang suara jantung nih perhatikan baik-baik ya. Tujuan dari kita ngecek suara jantung adalah untuk mendengarkan suara BJ1, BJ2 dan juga splitting. Caranya gimana? Pertama, ini diingat, pegang tangannya, cari nadi. Jadi dia ketemu. Kemudian kita cek di 4 katup. Pertama katup aorta. Kamu napas dengan normal aja, nggak usah kayak gitu aja. Aorta di SC2, terpencet. Terus di katup pulmonal, perhatikan. Tarik napas Pak. Tahan. Buang. Terus trikuspid SC4, kemudian mitral SC5. Oke, udah selesai. Ini taruh tangannya, kita balik dari yang diafragma ke bel. Kemudian kita cek dari punktum maksimum di ictus cordis SC5. Nggak usah ditekan, tempel aja. Dengarkan di 3 posisi. Bisa balik ke sana Pak. Bisa nunduk. Oke, udah selesai. Yang itu auskultasi cordis mas.
barusan. Turun lagi. Itu Ada nggak? Kita coba. Ada disuruh lateral cubitus 3 posisi kan. Kita yang nggak baca-baca. Tapi emang ada yang Aku beberapa. hafal kok. Ada yang beberapa yang aku lihat checklistnya nggak kalian video kemarin. Ada di ulang Mas, ulang. untuk interpretasinya setelah kita melakukan pemeriksaan tadi dari yang paru-paru terlebih dahulu ya. Dari suara paru tidak ditemukan adanya suara wheezing, tidak ada suara rongki, normal, vestibular normal. Kemudian untuk suara jantungnya tadi tidak ditemukan, maksudnya sorry, aku ralat. Untuk suara jantungnya tadi bunyi jantung 1 paling dominan terdengar di katup trikuspid dan mitral. Kemudian bunyi jantung 2 paling dominan terdengar di katup aorta dan katup pulmonal. Kemudian terdengar suara splitting fisiologis tapi tidak ada splitting patologis. Caranya tadi kita ngelakuin splitting itu gimana? Sekarang ingat nggak pas aku di katup pulmonal, pasiennya aku suruh tarik napas terus tahan. Iya. Oh itu splitting. Itu untuk ngecek suara splitting. 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 Splitting apa sih mas? Itu kayak dia suaranya memisah. Aslinya kan suara jantung kan harus seirama, duk gitu. Terus nanti kalau kita pasien suruh tarik napas, kita waktu megang dan ngerasain ini tuh kayak ada berpisah, nge-split gitu pokoknya suaranya. Ini namanya splitting fisiologis. Antara duduk di sini sama di sini beda. Ya, gambarnya gitu. Nanti untuk detailnya bisa kalian lihat di YouTube gitu loh. Untuk suaranya. Biar lebih tahu bedanya. Nah, kalau splitting patologis itu gimana? Splitting patologis itu adalah ketika pasiennya itu kita nggak suruh tarik napas dan tahan, dia sudah nge-split duluan. Itu Itu patologis. splitting patologis. Oh kalau fisiologis suruh tarik nafas dulu baru bisa. Udah selesai, suruh pasiennya pakai baju, kembali ke meja pemeriksaan, interpretasi hasilnya ke pasiennya gimana, apakah normal, apakah ada gangguan, sudah selesai. Mas dulu